Saudara, hari ini kita tahu bahwa temanya adalah, kalau saya lihat tema ini suatu tantangan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat temanya adalah increase. Increase itu sesuatu yang ditingkatkan. Setiap saudara dan saya, setiap anak muda maupun orang yang sudah tua, selalu ingin hidupnya makin lama makin meningkat. Betul nggak? Ada next level terus ya. Tidak ada satupun orang yang mengatakan, yes aku mah adem ayem begini saja. Nggak bisa. Setiap orang itu mempunyai suatu kerinduan dalam dirinya. Saya harus naik tingkat. Seorang anak kecil sekolah ya, kalau ditanya kamu mau naik kelas nggak, semua anak akan mengatakan saya mau naik kelas. Nah, untuk naik kelas itu tidak semudah kata-kata. Dia harus ada bagian yang dia lakukan. Dia harus benar-benar sesuatu hal yang dia harus capai. Tapi satu hal ya, satu hal, biasanya anak itu dapat yang dinamakan sesuatu hal yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Kepandaian ya, kecerdikan itu bisa transfer dari orang tua itu karena ada gennya ya, ada gennya. Nah, saudara, hari ini kita belajar secara rohani ya, secara rohani bagaimana kita bisa masuk di increase ini, yang bagaimana kita bisa terus naik level, next level, next level, ditingkatkan lagi dan ditingkatkan lagi. Bisa enggak kita sebagai anak-anak Tuhan? Sangat bisa. Tadi Ibu Selvi cerita tentang talenta ya. Saudara, talenta itu pun bisa dari 5 jadi 10. Itu ada peningkatan ya. Dari 2 jadi 4 itu peningkatan. Tapi yang satu tidak bisa. Karena apa? Memang dia tidak mau melakukan bagiannya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa masuk dalam suatu peningkatan, saudara? Saya tolong bisa ada gambarnya yang tadi digambarkan tentang pohon ya. Ada gambar yang saya masukin di PTT tentang pohon, bisa ditayangkan ya saudara. Sebelumnya sih kita akan baca di dalam Roma 11 ayat 17 ya. Dikatakan begini dari terjemahan The Message. Roma 11 ayat 17 dikatakan begini, beberapa cabang pohon itu ya, beberapa cabang pohon itu dipangkas ya. Perhatikan, beberapa cabang, ini ada satu pohon, beberapa cabang itu dipangkas, dan tunas pohon zaitun liarmu ya, pohon zaitun liarmu dicangkokkan ke dalamnya. Namun fakta bahwa kamu sekarang diberi makan oleh akar yang kaya dan kudus itu ya, saudara. Nah, dikatakan begini, kita harus tahu bagaimana kita bisa naik tingkat, ditingkatkan lagi. Kita harus, yang pertama, kita harus tahu dari mana asalnya kita. Dari mana asalnya kita? Di firman Tuhan katakan kita itu pohon zaitun yang liar ya. Kita tahu dalam Alkitab dikatakan bahwa pohon zaitun yang sebenarnya itu adalah bangsa pilihan ya. Saudara dan saya seolah-olah tidak ada kesempatan, tetapi karena saudara dan saya beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, gambar tadi dilihat di sini, kita itu punya akar, punya iman kepada Yesus yang membuat kita itu dicangkokkan ya. Saudara dan saya bisa ditingkatkan sampai berbuah itu karena saudara dan saya dicangkokkan. Saudara, kita
tahu ada satu pohon, ya. Pohon ini percaya kepada Yesus Kristus berakar. Kita ini dipangkas dari yang lama, harus rela dipangkas. Artinya apa? Diputuskan, harus semua yang tidak baik dipatahkan, ya, dipotong dari yang lama. Nah, dan merelakan, aduh aku dipotong nih, rasanya nggak mungkin aku bisa hidup. Tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diambil dan dicangkokkan, ya. Dicangkokkan ini bukan berarti bahwa ada satu pohon yang dicangkok terus cangkokannya ditanamkan di tempat kita. Itu bukan ini, tapi dicangkokkan kayak di stek. Ini pohon lama, ini pohon yang baru. Coba ditayangkan lagi. Ditempelkan sampai melekat, diikat sampai akhirnya dia bisa makan dari akar pohon ini. Saudara, kalau saudara lihat, ini ada satu pohon kan, lah di situ itu dicangkokkan seperti di stek sedemikian rupa. Sebetulnya buah itu beda dengan buah ini. Dia bisa berbuah karena dia berakar pada Yesus Kristus. Saudara, ini suatu gambaran. Saya pada saat merenungkan akan hal ini, Tuhan maksudnya dicangkok. Oh Tuhan, dicangkokkan saudara dan saya tanpa disadari. Saudara itu kan dari aliran apa, dari gereja mana, saudara itu sebetulnya dicangkokkan dalam bahtera. Sungguh, saya kalau mikirkan, ya, kita itu sebetulnya kalau tidak ikut dalam kegerakan bahtera, gak mungkin bisa pergi ke 200 negara. Gak mungkin, saudara. Betul, ya. Kalau bukan karena Tuhan yang melakukan, dicangkokkan, jadi iman kita ini dijadikan satu, terus menerus dibina, ya. Apa ada gitu suatu kebaktian seperti tadi, belum apa-apa diajak perang, ya, terus nyanyi, ya. Jarang ada yang begitu. Malah kita kalau pergi ke gereja ada, saya tidak anti dengan yang demikian, ya. Orang zaman sekarang sangat senang. Suatu saat saya ketemu dengan seorang, dia mengatakan, gereja kok suwe-suwe kayak bahtera. Loh, contohnya kok bahtera gitu loh. Terlalu lama kalau kebaktian. Panjang dan lebar dan tinggi dan dalam. Ya. Sedangkan dia bilang, zaman sekarang gereja sejam cukup, ya. Nyanyi dua cukup, firman setengah jam cukup, nyanyi lagi berkat Tuhan pulang, jalan-jalan, ya, enak. Jadi satu hari bisa 10 kali kebaktian, ya, sejam. Kalau bahtera itu lama sekali, nah, minimal 3 jam minimal. Jadi saudara nanti kalau pulang dari sini jam 10 jangan ngomel, ya. Ini bahtera, ya. Saudara sudah dicangkokkan, sehingga apa yang Tuhan berikan, perkara yang ajaib itu saudara akan menikmati. Sungguh saudara, saya mau tanya, siapa saudara yang pernah ikut ke pulau-pulau seluruh Indonesia? Coba angkat tangan, pengen tahu. Tuh, ya, banyak sekali. Yang belum angkat tangan, makanya nyangkok, ya. Tuhan, aku rela dipotong semua kejelekan saya, kebosanan saya,
karakter saya yang tidak baik, aku mau dicangkokkan. Percaya kepada Yesus Kristus, semua berkat, semua kesempatan, fasilitas yang Tuhan berikan akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Ini dicangkokkan, saudara tuh tanpa sadar loh, tanpa sadar. Saya kalau lagi ketemu dengan beberapa saudara-saudara yang dari Sion ya, saya tanya, kita kalau tidak ikut Bahtera, saya bilang tidak bakal kita punya duit tiba-tiba bisa pergi ke Israel 6-7 kali gitu. Lalu dia, iya ya, tak pikir-pikir juga, iya betul. Sebab begini, mereka yang pergi ke Israel, saya tanya, ayo pergi, uangnya nggak ada Bu Nani, nabung, percaya kalau kamu punya kerinduan pasti Tuhan bayar. Akhirnya tuh bisa loh. Dan kita tahu itu semua karena iman kepada Yesus Kristus, dicangkokkan ya. Jadi berkat itu sangat melimpah saudara. Kamu mau naik tingkat harus dicangkokkan. Gak ada cara lain ya. Tidak ada cara lain selain harus dicangkokkan. Contoh ya, bagaimana Elisa bisa, dia itu punya iman sampai dia saudara kalau baca sejarah daripada Elia dan Elisa itu seperti langit dan bumi. Seluruh mujizat yang dilakukan Elisa itu jauh lebih banyak daripada yang dilakukan Elia. Betul nggak? Yang baca Alkitab pasti mengatakan iya. Kenapa? Dicangkokkan. Dia dicangkokkan kepada Elia. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dan dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ini awal pertama kali panggilan Elisa. Keputusan di tangan Elisa, mau dicangkokkan atau tidak. Kalau kamu mau dicangkokkan, kamu harus diputus dari yang lama. Elisa bukan orang yang biasa-biasa, dia orang yang kaya, punya ladang, punya sawah, punya lembu betina. Zaman itu kalau punya lembu betina saja itu sudah kaya banget. Ini 12 pasang, luar biasa, bukan orang sembarangan. Tapi begitu dia terima jubah daripada Elia, dia tahu ini keputusan, aku mau dicangkokkan atau tidak. Keputusan malam ini juga terjadi dalam hidup saudara. Kamu mau masuk in Christ, harus rela dipotong dari yang lama ya. Dipotong dari yang lama, ditempelkan kepada pohon yang sudah berbuah. Elia adalah pohon yang sudah berbuah. Dia bisa berbuah karena akarnya sangat kuat, berakar kepada Allah Yahweh. Saudara, gambar tadi jelas ya. Kalau saudara nempel kepada pohon yang sudah berbuah dan dapat dinikmati, maka dikatakan akan berbuah lebat. Lalu firman Tuhan katakan, bukan karena kekuatanmu, karena engkau mendapatkan makanan dari akarnya, yaitu iman saudara yang bercokol dan sangat terikat kepada Yesus Kristus Tuhan. Elisa sama. Waktu itu dia katakan, ya sudah, aku tak permisi sama orang tuaku. Itu suatu resiko. Putus dari segala yang lama, masa lalumu ya.
cita-citamu. Begitu mengambil keputusan, itu namanya dicangkokkan. Lepas dari segala egonya, lepas daripada semua kekuatan dalam hidupnya. Itu yang dialami oleh Elisa. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu. Tidak mudah loh ya. Langsung meninggalkan itu tidak semudah kata-kata dikatakan, dan berlari mengikuti Elia. Tidak jalan santai-santai. Begitu dia tahu mendapatkan jubah, dia tahu ini panggilan. Aku mau melepaskan, aku potong seluruh hidupku. Dan dia lari, meninggalkan lembunya, dan dia lari kepada Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia pada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelih dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Dan akhirnya belajar menjadi seorang budak dari majikan. Dari segala-gala yang dia punya, dia meninggalkan semuanya. Rasul Paulus mengatakan, aku berlari kepada tujuan, aku meninggalkan masa laluku, karena dia tahu yang aku dapatkan lebih daripada apa yang pernah aku alami. Saudara, kalau mau naik tingkat, harus belajar putus, dipangkas dan dicangkokkan. Kita akan pasti berbuah lebat, melekat. Amin. Saya ingin mengajak saudara bangkit berdiri.